Sebagai umat Allah kita harus percaya dan sadar, saudara, hidup kita sudah ada di dalam satu perjalanan yang berbeda. Dan karena itu kita juga harus sadari bahwa cara kita menjalani hidup kita berbeda dengan orang yang di dunia yang pada umumnya. Ya, secara lahiriah kita masih terlibat dengan berbagai-bagai hal yang bersentuhan dengan dunia lahiriah, kehidupan yang lahiriah. Tapi kita harus setting pikiran dan perasaan kita di dalam satu standar yang benar. Satu standar yang di dalam firman Allah berkata, engkau dan saya ada bersama-sama dengan Kristus yang sudah Tuhan bangkitkan dan dudukkan di tahtanya, dan kita bersama-sama dengan Dia. Dan ini sesuatu yang besar sekali dampaknya. Kenapa? Bicara tentang engkau dan saya bersama dengan Kristus, diangkat sangat tinggi, berada di dalam tahta, berada bersama dengan Bapa di surga. Itu artinya kita memerintah bersama dengan Dia. Itu artinya otoritas Tuhan ada juga bersama dengan kita. Cuman saudara, masalahnya bagaimana setting pikiran dan perasaan kita itu sangat-sangat menentukan. Karena engkau tidak dikalahkan yang pertama-tama dari hal yang lain. Tapi engkau dan saya dikalahkan yang pertama-tama kita harus tahu dari pikiran dan perasaan kita. Dan pikiran dan perasaan kita adalah gate-nya, pintu gerbangnya bagi kehancuran hidup kita, atau bagi hidup kita memasuki, saudara, semua yang hebat, yang besar, yang Tuhan rencanakan. Pertama lihat dari kitab Filipi, pasal yang keempat. Kita akan belajar banyak tentang setting pikiran dan perasaan. Bagaimana pikiran dan perasaan kita harus setting begitu rupa. Kita jangan biarkan pikiran dan perasaan kita kemana-mana. Ada orang berbahagia ketika dia bisa pulang kampung. Haleluya. Tapi siapa bilang yang tidak pulang kampung tidak berbahagia? Betul nggak? Betul nggak? Ada orang bilang, aku bahagia loh habis ditraktir kakak. Siapa bilang yang mentraktir tidak berbahagia juga? Makanya pikiran dan perasaan kita itu kita harus setting dengan cara yang benar. Dan ternyata saudara, pikiran dan perasaan kita itu ya gerbangnya di mana kita bisa dikalahkan atau kita makin dibangun, makin serupa dengan Kristus. Haleluya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10, pikiran dan perasaan yang Paulus ungkapkan tentang jemaat Filipi ini menarik. Ayat 10 kita baca sama-sama 2-3. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara, kalau kita baca dari judul perikopnya, Paulus sebagai bapak rohani bagi gereja Tuhan yang dirintisnya, salah satunya jemaat Filipi, dia bicara bagaimana dukungan persembahan yang diberikan oleh jemaat untuk mendukung pelayanan Paulus. Dan dengan terus terang dia berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya, jadi ada satu penantian yang Paulus sebetulnya tunggu. Ada satu penantian yang Paulus rindukan terjadi. Sebuah terobosan. Apa itu? Dikatakan pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali. Dan kalau kita berpikir bahwa kehidupan rohani itu bicara tentang doa, sebatas tentang doa, saudara, kehidupan rohani itu yang pertama-tama justru bicara tentang bagaimana kita mengenakan pikiran Kristus kepada pikiran kita. Doa, ibadah, sorak-sorai hanya salah satu ekspresi dari kehidupan rohani. Memuji Tuhan salah satu ekspresi kehidupan rohani. Memberi
salah satu ekspresi kehidupan rohani. Tapi kalau kita tidak memperhatikan pikiran dan perasaan kita, kita bisa melakukan berbagai-bagai hal rohani, tapi sebetulnya kita sama sekali tidak rohani. Di mana tidak rohaninya? Di pikiran dan perasaan. Ingat Ananias dan Safira? Gereja mula-mula mencatat mereka ikut dalam kegerakan yang besar menjadi donatur pada waktu itu. Mereka menjual aset mereka dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi sayangnya ada sesuatu di pikiran dan perasaan mereka. Mereka ingin nama mereka ikut, saudara, terpampang, terdengar. Mereka ingin nama mereka menjadi pembicaraan. Seorang yang memberi, seorang yang melakukan sesuatu yang luar biasa di pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Namun caranya tidak tulus. Di mana? Di pikiran dan perasaan mereka, mereka mulai memunculkan, gak usah semuanya. Tapi kita ngomong semuanya ya, Maya. Ya, itu yang terjadi. Saudara, pikiran dan perasaan kita ujungnya bisa berbeda dengan apa yang sepertinya tampak di luar. Kitab Amsal bahkan berkata, orang yang bergembira hatinya, itu dia bisa menjalani kehidupannya dalam setiap hari itu selalu berpesta. Karena pikiran dan perasaannya itu yang menentukan. Orang sampai bilang, lu tanggal muda terus? Iya, ada amin. Kenapa nggak kelihatan dari wajahnya, saudara? Lu kayaknya nggak butuh pertolongan. Iya, ada amin. Karena pertolonganku datang dari Tuhan. Lu kayaknya nggak pernah kurang ya. Kadang-kadang kita bimbang kan mau bilang amin apa enggak ya. Coba. Pikiran dan perasaan kita tuh sebetulnya itu lagi diuji, dikalibrasi, dicocokin. Kita sedang hidup dengan kebenaran nggak? Coba. Anda tahu bahwa firman Allah berkata, engkau dan saya ketika menerima Kristus, kita sudah menerima yang lebih mahal dari segala sesuatu di muka bumi ini. Paulus saja sampai berkata, aku memiliki segala sesuatu di dalam Dia. Nah, ayat 10 ini dimulai dengan perkataan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi ternyata, saudara, pikiran dan perasaan yang redup itu tidak siap untuk sebuah bisnis yang besar. Untuk sebuah pelayanan yang besar. Untuk sebuah pelayanan yang menantang. Untuk sebuah perjalanan adventure yang penuh bahaya. Nggak siap. Yang anehnya, saudara, perbekalan bisa tertinggal. Peralatan bisa tertinggal. Tapi waktu pikiran dan perasaan kita siap, kita bisa menyelesaikan, saudara, setiap pertandingan kita dalam pendakian kita. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan kita akan memunculkan kemampuan untuk menanggulangi keadaan. Tapi kalau pikiran dan perasaan kita redup, pikiran dan perasaan kita seperti ayat ini tidak bertumbuh, ada pada satu tahap yang rendah, kita nggak siap. Saudara, karena itu apa yang paling engkau besarkan kalau engkau berkunjung ke rumah orang sakit, ke rumah sakit, berkunjung kepada orang yang lagi terbaring di tempat tidur? Perasaannya, harapannya. Engkau membawa dia ke tahap yang masih jauh, mungkin 3 bulan, 6 bulan. Tapi engkau bawa dia ke sana. Sehingga waktu dia lagi kesakitan, dia bisa bertahan, aku nanti ada di sana. Jadi pikiran dan perasaan kita tuh sangat powerful sekali. Sekali kita mengabaikan pikiran dan perasaan kita, terkondisikan dengan situasi sekeliling kita,
lagi ngamuk, lagi marah-marah, lagi kecewa, lagi baper. Tiba-tiba kita menyerap itu. Makanya pikiran dan perasaan kita harus penuh dengan joy, dengan peace. Dan itu yang harusnya transfer keluar dong. Bukan situasi yang membuat Anda terinfeksi. Makin terinfeksi, makin terikat. Saya berdoa hari ini pelajaran yang sederhana ini akan menolong kita masuk lebih dalam lagi bagaimana kita men-setting pikiran dan perasaan kita dengan cara yang ilahi dan membuat Anda lebih dari pemenang seperti kata firman Allah. Haleluya, sama-sama katakan kepada kanan kirimu, engkau dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ada sebuah cerita yang suka sekali saya membacanya. Dari kisah 4 orang kusta. 4 orang yang sudah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Bukan hanya tubuhnya sakit, dengan baik-baik. Ada orang bilang, lu masih enak, sakit tapi harta lu banyak. Widih. Pernah dengar gak cerita-cerita itu? Lu mah enak, lu mah enak, lu mah enak. Iya kan, gak kerja, duit datang terus. Lu mah enak gitu kan. Ya kan, tantangan banyak, tapi banyak orang menolongmu gitu kan saudara. Lihat 4 orang kusta ini. Saya mau tunjukkan bahwa yang menolongmu pertama-tama itu harus pikiran dan perasaanmu. Katakan amin. Kalau engkau tidak sadar, pikiran dan perasaanmu itu yang harus menolongmu. Bukan orang lain, bukan suami. Bukan istri. Bukan saudara. Kenapa? Karena pikiran dan perasaanmu itu ketika engkau setting dengan benar, itu akan menguatkan kau seperti Daud ketika di kota Ziklag itu. Semua tentaranya sudah akan lempari dia dengan batu. Tapi dia menguatkan kepercayaannya. Haleluya. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 secara bergantian. Perlihat terlebih dahulu, 2-3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tapi perwira yang menjadi ajudan raja jawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan memakan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang pada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Jika tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat 5-nya. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6. Telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Sama-sama. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian.
Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian mereka silakan duduk. Baca cerita ini gimana sih saudara kira-kira? Saya aja bacanya wow. Karena seperti tidak melakukan apa-apa 4 orang kusta ini. Tapi yang saya mau kasih tahu, yang mereka lakukan adalah men-setting pikiran dan perasaan mereka. Dan bagaimana saudara pikiran 4 orang kusta yang tidak punya harapan itu, di sini kita mati. Masuk ke kota nggak ada makanan, mati juga loh. Terus 4 orang kusta ini rupanya satu kersel sepertinya. Iya ya, nggak kemana-mana kita nih. Yaudah, kemana dong lebaran ini? Selalu. Saudara, akhirnya 4 orang kusta ini memutuskan untuk apa? Ke perkemahan tentara Aram. Pertanyaannya, apa alasan mereka ke perkemahan tentara Aram? Kenapa? Kenapa? Kita baca ya. Ya. Haleluya. Kita lihat ayat yang 4. Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, pada dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini kita akan mati juga. Jadi sekarang baca sama-sama. Marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Sepertinya tidak ada alasan yang signifikan kenapa mereka ke perkemahan tentara Aram. Dari sini saya menyadari, nubuat Elisa memberikan sebuah arah kepada 4 orang yang sakit kusta ini. Ketika Elisa melepaskan perkataan nubuat itu, saudara, 4 orang kusta ini dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan firman Allah. Dan mereka tiba di perkemahan tentara Aram. Alkitab mencatat, Tuhan membuat kedatangan 4 orang kusta ini seperti kedatangan tentara yang besar. Yang membuat tentara Aram yang kalau berangkat berperang membawa semua persediaannya. Itu meninggalkan begitu saja kemahnya, makanan udah jadi. Gak, yang uniknya, mereka juga bawa emas, bawa perak ya. Ini tentara apa rakyat ini? Coba renungkan dulu saudara. Kenapa saudara? Kenapa? Menurut saya, kalau hari ini kita belum tahu bahwa ada porsimu yang sedang dijarah oleh musuh. Ada bagian berkatmu yang masih tertahan oleh musuh. Dan engkau rasanya masih tenang-tenang saja. Sampai krisis memojokkan hidupmu. Dan kau terus berseru kepada Tuhan. Dan ketika itu engkau melihat ternyata setting pikiran dan perasaan kita yang selaras dengan kebenaran. Itu akan membuat saudara dukungan-dukungan yang sebetulnya sudah dilepaskan melalui doa, syafaat, melalui apapun itu. Bekerja di dalam hidupmu. Masalahnya saudara, 4 orang kusta ini tidak men-setting pikiran dan perasaan mereka menuju perkemahan tentara, tidak terjadi apa-apa. Kita baca lagi sedikit saudara ya. Haleluya. Ayat yang kelima. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu. Tampaklah tidak ada orang di sana, sebab ini dia yang menarik saudara. Tuhan telah membuat tentara Aram itu apa? Saya percaya waktu engkau di dalam sebuah dimensi yang rohani ini, ketika engkau bersama dengan orang-orang yang juga percaya kepada kuasa Tuhan, melepaskan perkataan-perkataan yang datang dari Roh Kudus, pintu-pintu yang tertutup sedang Tuhan buka.
Perjalanan yang sebelumnya belum terjadi sedang Tuhan buka. Orang-orang yang belum pernah kau jumpai akan segera kau jumpai. Peluang-peluang yang baru yang belum pernah kau bayangkan akan segera terjadi. Tapi kalau engkau tinggal seperti 4 orang kusta di tempatmu saja. 4 orang kusta ini yang berkata, di sini kita mati. Di kota mati. Ayo menyeberang. Kita perlu membuat sebuah keputusan. Katakan kanan kirimu keputusan. Katakan lebih baik mencoba sekalipun belum berhasil. Tapi kita tahu. Banyak orang mencoba saja nggak berani. Banyak orang mencoba saja sudah takut. Banyak orang berhenti pada sebuah rencana dan rencana lagi, rencana dan rencana lagi, rencana dan rencana lagi. Sampai kita sendiri bosan dengarnya. Yang mana yang kamu mau lakukan? Rencanamu sudah banyak sekali. Tapi yang belum ada eksekusinya. Saudara, mereka yang bisa men-setting pikiran dan perasaannya, itu pada akhirnya akan mengeksekusi setiap rencana yang baik. Karena pikiran dan perasaan kita ini sebetulnya navigatornya. Anda baca kitab Amsal yang berkata, pemalas itu selalu berkata ada singa di jalan itu. Lewat sana situ, lewat sana saja. Di situ ada lagi bukan singa, emaknya singa. Lebih ganas kalau emaknya singa. Jangan lewat situ. Ya udah kapan dong kita jalan? Nanti deh tunggu mendung, tunggu gelap. Waktu gelap ternyata gelapnya bukan malam mendung. Ya udah besok aja deh kalau terang, saudara. Baru kita jualan, baru kita jalan, baru kita coba. Hidup ini, saudara, setting di pikiran kita ternyata yang menentukan. Betul nggak? Ada orang ya sudah jatuh, dibilang apa? Mati dah gua. Ya, perkataanmu itu yang bikin lebih banyak masalah. Saudara, baru di pikiran dan perasaan saja sudah masalah, apalagi diucapin. Makanya kalau marah tutup mulut. Sleting bagus-bagus. Buang kuncinya. Kalau engkau kecewa, gak usah dipikir dalam-dalam. Entar juga datang lagi hoki gua. Amin. Haleluya. Entar juga datang lagi. Gitu dong, haleluya. Saudara bayangkan gak sih 4 orang kusta ini kenapa mereka bisa membuat sebuah keputusan? Saya percaya ada 1-2 orang yang punya pikiran berbeda. Dan orang yang seperti ini layak didengarkan. Orang yang punya pikiran-pikiran yang inovatif. Makanya kalau Anda dikritik, tenang. Anda sedang dibuat punya inovasi baru dalam hidupmu. Anda kalau lagi dikritik, hidungmu kok gitu-gitu aja, tenang. Nanti juga mancung, saudara. Gitu, percaya. Makanya pikiran dan perasaanmu itu menentukan. Kalau ada orang bilang gitu, makasih ya. Lu pasti tahu hidungnya kayak gini banyak hokinya. Kok dibawa susah? Udah susah dibawa susah, makin hancur gak? Nah itu prinsipnya, setting pikiran kita tuh gimana? 4 orang kusta itu udah susah dengan tubuhnya. Ketolak, pesen Grab car. Terus Anda mau bilang, memang gua nih nasib deh. Kalau pesen gak ada yang mau terima, ya itu iman Anda. Pasti datang, pasti jadi, pasti bisa. Kemarin Pak Sutri, Mas Thomas, udah 13 kali ini ditolak. Kita udah gak yakin dia muncul loh. Beneran.
Makanya jenis yang satu ini lain, saudara. Kita udah gak yakin dia muncul juga. Tuhan tuh kasihannya lebih hebat lagi loh. Ketemu sama Mas Kikis di jalan. Mau pulang. Iya kan? Apa yang saya mau simpulkan? Kalau patah semangat, saudara, hidup ini gak kemana-mana. Colek kanan kirimu, kasih tahu. Jangan bikin hidupmu gak kemana-mana. Apa yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara? Hidup tuh ada agendanya. Makanya kita harus setting, tahan, sabar. Siapkan dirimu, peluang akan datang. Tapi kalau engkau tidak siapkan dirimu, peluang bisa lewat. Haleluya. Saudara, 4 orang kusta ini memasuki tempat yang mereka sudah duga. Yaitu apa? Tempat di mana mereka sepertinya akan mengalami perubahan hidup. Kalau mereka biarkan kita hidup. Kalau mereka mematikan kita, matilah kita. Tetapi saudara, yang paling menarik, Tuhan di atas sana berperkara, saudara. Makanya coba lihat ayat 10. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda, keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Lihat ayat 11-nya. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitakan hal itu ke istana. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah ku terangkan kepadamu. Nah lihat nih, orang yang pikirannya negatif nih. Orang yang pikirannya udah memasuki peluang, tapi gak mungkin, tuh bohong, tuh hoax. Saudara, pikiran perasaan kita tuh kita harus terangi dengan kebenaran. Karena itu yang membuat kita berputar-putar. Yakin ada berkat Tuhan, tapi gak pernah kita sampai. Lihat cerita ini, saudara. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah ku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu kepada kita. Kayaknya hebat banget. Baiklah ku terangkan. Anda mau dengar siapa? Kalau ada orang mengalami, percayai. Kecuali yang cerita belum mengalami. Haleluya. Ada amin? Saya belum dapat rumah aja percaya, saya pasti dapat rumah. Loh. Saudara jangan berpikir aneh loh. Beneran. Sebelum segala sesuatunya mendarat di hidupmu, Tuhan tuh sudah setting, saudara. Tapi pikiran kita jadi navigatornya ke sana atau tidak? Menuju sana atau meleset? Karena kecewa kita meleset, karena marah kita berhenti. Karena ditipu kita tidak bangun lagi bisnis kita. Pulihlah, sembuhlah. Setting kembali pikiran dan perasaanmu. Tata, saudara. Bikin dia lebih tajam dari sebelumnya. Kata Paulus, bertumbuh pikiran dan perasaannya. Sebelum kau tertipu, kau bisa tahu dia penipu. Tapi jangan tiru-tiru dia. Oh berarti itu idenya ya. Kita bisa tipu orang. Bahaya saudara. Haleluya. Coba lihat. Ini tentara, raja pada waktu itu. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Lihat kalimat ayat 12b-nya. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir. Apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam. Jadi setting pikiran itu menentukan peluang datang. Anda bilang gak mungkin, gak bisa. Itu bohong. Halo. Bukan masalah peluangnya. Bukan masalah kesanggupannya, tapi pikiran dan perasaanmu adalah penjaramu. Kalau engkau tidak bongkar, kalau engkau tidak luaskan, pikiran dan perasaan itulah seperti tanah di mana satu pohon ara tumbuh. Kita perlu garap, tiap-tiap hari kita garap dan kita kasih pupuk.
Jangan pupuknya kemarahan. Jangan pupuknya keputusasaan. Jangan pupuknya kekecewaan. Pupuknya adalah cinta, pengharapan, dan kasih. Saya pulang sore kemarin, saya liatin anjing saya si Coco ini. Dia lagi seperti pakai mulutnya. Seperti kalau orang gatel atau bersihin kutu dari kakinya, dengkulnya. Dengkul. Saya perhatiin gak ada apa-apa di situ. Cuman saya mau ngomong pakai bahasa Indonesia, mikir dong, gak bisa saudara. Dia giniin, pakai mulutnya saudara. Sampai luka. Terus saya biarin, gak ada gatalnya, gak ada apanya. Akhirnya saya pok juga dia. Bahasa dogi saudara. Sampai saya bilang, cowok. Karena gini saudara, itu yang sering terjadi dengan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya. Dia hilang. Makan berlebihan, tidur berlebihan. Semua. Garuk berlebihan. Marah berlebihan. Belanja berlebihan. Check out berlebihan. Anda tahu nggak sih? Itulah makanya setting pikiran dan perasaan kita akan menolong engkau tidak bisa ditipu oleh setan. Mari kita lihat sejenak saudara. Ini penting. 2 Korintus pasal 11. Paulus dengan terus terang berkata pada ayat yang ketiga 2 Korintus 11 ayat 3. Seorang boleh baca, Mas Adit boleh baca. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kata disesatkan itu saudara, jadi sebelumnya kita punya komitmen. Kita punya kesadaran, pikiran dan perasaan yang tepat, yang benar. Aku harusnya seperti ini, aku harusnya begini. Tapi ketika sesuatu yang lain datang, terutama dari medsos, kita mulai punya pertimbangan yang lain, yang bukan kebenaran. Hawa disesatkan, pikiran jemaat Korintus disesatkan. Jadi pikiran dan perasaan kita punya pengaruh yang besar sekali kekasih Tuhan. Nah ketika anjing saya itu gigitin kakinya, sampai luka. Bayangkan bagaimana orang digerakkan dengan perasaannya. Melakukan sesuatu yang sadar, nggak bisa, nggak boleh, nggak cocok. Tapi lakukan lagi. Makanya kelepasan bukan hanya sekedar didoakan. Tapi pikiran dan perasaan kita harus tahu. Apa yang mendorong kita? Apa yang menarik kita mundur? Apa yang mendorong kita maju? Apa yang menarik kita mundur? Satu kali saya beli alat cukur kumis. Merek yang terkenal, yang umum itu. Cuman bedanya ini saudara, gagangnya sama siletnya tuh terpisah. Sama kepala siletnya. Itu alat cukur yang praktis gitu loh sebetulnya. Cuman gak tahu kok saya dapat beli yang terpisah. Saya ambil dong. Saya mau pakai. Saya pasangin gagang sama kepalanya itu. Saya coba, nggak bisa berfungsi seperti biasanya. Entah bagaimana, saya agak kesel, saya buang aja. Paling nggak udah ada 2 atau 3 saya buang. Sampai tadi pagi, oh ternyata saya yang bodoh. Saya masangnya itu kebalik saudara. Jadi ada bagian yang sifatnya sebagai pelindung supaya tidak terjadi iritasi itu saya letakkan di bawah. Nah harusnya di atas. Makanya waktu saya letakkan di bawah nggak bisa. Cuman yang saya mau terangkan, kali itu saya persis cocok.
Tahu nggak? Merespon bukan dengan akal sehat. Saya merespon dengan perasaan. Ternyata saya bodoh, saya ditipu. Buang, hampir saya buang saudara seplastik itu. Ada 6 atau 7. Tapi pagi ini saya bilang, Tuhan, hidup ini ternyata ya kebodohan kecil. Kalau tidak dikoreksi, disitulah perasaanmu akan mengambil bagian. Dan engkau hidup bukan daripada kebenaran, tapi dengan perasaan. Makanya pagi hari ini, orang yang pernah ditipu dan menyimpan perasaan tertipunya itu. Orang yang pernah kecewa dan menyimpan perasaan kecewanya itu. Orang yang pernah kecelakaan kendaraan dan menyimpan memorinya itu. Orang yang pernah di hidupnya mengalami sebuah pukulan. Di situ setan, saudara, akan menggerakkan Anda bukan dengan akal sehat, tapi dengan perasaan. Sayangnya, perasaan seperti apa? Perasaan yang sudah tertipu, termanipulasi. Perasaan yang sudah condong kepada kemarahan. Saya sudah sampai bilang ini, aduh besok enggak akan sekali-kali aku beli yang kayak gini. Padahal bukan salah, bisa cukurnya. Saya yang salah. Hidup ini, saudara, kalau Anda menghadapi orang-orang yang tidak sejalan, bukan orang itu yang salah. Respon kita jangan-jangan yang salah. Dulu, Om Warno itu waktu zamannya di Pondok Cabai di demo. Wah, dia kan paling anteng Om Warno. Dia liatin dari dalam yang naik ke pintu ruko itu. Dia anteng begini. Saya bilang, punya ilmu apa gitu kan. Kok begitu tenang? Sementara Bang Kiki sudah bilang, ayo Bang, kita jangan keluar. Pokoknya cari jalan. Teman-teman semuanya yang pernah ingat cerita itu, pokoknya itu situasi dan keadaan yang sudah begitu menjepit seperti 4 orang kusta itu. Kalau kita nggak di demo di sana, kita nggak kesini kan? Coba kasih tahu nggak lo? Makanya kalau Anda ditolak sama seseorang, Anda nggak akan ketemu. Yang ujungnya akan menjalani kehidupan bersama-sama dengan dia selamanya. Tenang, saudara. Ini bukannya bisa bicara pasangan hidup, kerjaan terutama. Percayalah, hidup ini, saudara, tergantung kita setting pikiran dan perasaan kita. Haleluya. Mari kita lihat, saudara, Alkitab mengajar kita sesuatu yang penting pada ujungnya untuk supaya pikiran dan perasaan kita ada di dalam kendali kebenaran. Mari kita lihat, saudara, 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Karena itu kalau pikiran dan perasaanmu dikendalikan oleh kemarahan, oleh kekecewaan, setan akan selalu punya jalan untuk mencuri lagi, mencuri lagi, mencuri lagi. Mencuri, ingat, ini bukan hanya bicara materi. Kesehatanmu, saudara. Damai sejahteramu. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 kita baca. 2-3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau Anda pernah marah dengan satu jenis penerbangan tertentu. Kenapa? Karena Anda delay lama. Oh, saya pengalaman di sana. Sekali-kali tidak akan pakai jenis penerbangan ini. Tapi besoknya kan itu yang paling murah. Kita pilih lagi kan. Yang penting jangan kecewa. Kasih tahu karena jangan kecewa. Makanya saya bilang tuh pikiran dan perasaan kita tuh kacau. Saudara, kalau kita biarkan tidak dalam koridornya. Nah, hari ini poin yang terakhir. Kalau Anda mau sukses dalam bisnis, sukses dalam hubungan, setting pikiran dan perasaanmu sesuai dengan kebenaran tentang hubungan, tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang pekerjaan. Setting begitu rupa. Jangan dikit-dikit, aduh, nggak ada yang nemenin aku jalan pagi. Ya udah deh, jalan di tempat tidur aja. Sambil mimpi, saudara. Lihat sekarang. Ya, sama seperti jiwamu baik-baik saja.
Coba pandangi kanan kirimu, jiwanya baik-baik saja? Kalau Anda punya bisnis, Anda pernah dikecewakan pelanggan, tenang. Pelanggan bukan itu doang. Pelanggan bukan 1, 2 itu. Masih banyak pelanggan yang baik. Jangan biarkan pikiran dan perasaanmu jadi penjara, jadi kuburan apalagi. Keluar. Merdeka. Nikmati hidup yang berkelimpahan. Karena Tuhan sudah memberikannya. Tapi keputusan ada di dalam bagaimana kau mengelola, men-setting pikiran dan perasaanmu sesuai dengan kebenaran. 3 Yohanes sekarang. Ayat yang ketiganya dikatakan begini. Sebab, baca sama-sama. Aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Jadi jiwa kita harus punya dasar atau mate yang membuat tidak kemana-mana, yaitu namanya kebenaran. Punya ruang di mana kita meletakkan pikiran dan perasaan. Di sini aku harusnya ada. Nggak boleh keluar dari kebenaran. Sekarang lihat Yohanes 8. Ayat 30 dan 32. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, engkau bisa jadi jutawan, namun ini bukan tentang materi. Tentang pencapaian yang besar, yang indah, hidupmu jadi seperti Ayub. Tapi engkau bisa jadi jutawan yang mungkin juga pelit, mungkin juga sukses di mana-mana, tapi hidupmu menderita. Alkitab mencatat ada 1 orang pemuda, betul kan? Yang datang sama Yesus. Pemuda ini kaya. Terus dia nanya apa? Guru, bagaimana aku bisa sempurna? Terus Tuhan bilang apa? Jual. Jual. Anda tahu apa yang mengikat hati pemuda itu? Bukan hartanya sebetulnya. Bukan banyak sedikitnya harta. Tapi pikiran dia. Udah mikirin, saudara, harta. Ayat 30-32 kita baca 2-3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 32 kita baca sekali lagi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang memerdekakan kita, kebenaran yang kita ketahui. Kebenaran tentang kesehatan, tentang hubungan, bahkan tentang keuangan. Itu akan memerdekakan kita. Ketika kita ketahui, kita setting di pikiran dan perasaan kita. Setan bisa mencobai Hawa, karena Hawa tidak menaruhkan kebenaran di dalam pikiran dan perasaannya. Tetapi saya percaya engkau dan saya berbeda. Amin. Engkau dan saya berada di dalam perjalanan yang baru di tahun ini. Untuk mengalami semua yang terbaik yang Tuhan rencanakan terjadi. Bersediakah engkau melepaskan apa yang selama ini memenjarakanmu di pikiran dan perasaan? Haleluya, mari kita berdoa.